Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sumaryono 05. Pada mata pelajaran Gambar Teknik Otomotif, pada video part 4 ini saya akan membahas tentang gambar teknik dengan kompetensi dasar, yaitu memahami huruf, angka, dan etiket gambar teknik. Silahkan ikutin video ini hingga selesai. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar sobat pembelajar semuanya mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Selamat mengikuti. Untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif, yang memungkinkan kita dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, perlu saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kompetensi inti: memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik sepeda motor otomotif. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Kompetensi inti yang pertama adalah menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Kedua, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Yang ketiga, menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Untuk kompetensi dasar yaitu 3.3 menggambar huruf, angka, dan etiket gambar teknik sesuai prosedur dan aturan penerapan. Dan kompetensi dasar 4.3 menggambar huruf, angka, dan etiket gambar teknik sesuai prosedur dan aturan penerapan. Indikator pencapaian: 1. Terlibat aktif dalam pembelajaran penerapan huruf, angka, dan etiket gambar sesuai prosedur dan aturan penerapannya. 2. Bekerja sama dalam kegiatan kelompok, toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. 3. Menjelaskan dan menyatakan kembali hubungan penerapan huruf, angka, dan etiket gambar sesuai prosedur dan aturan penerapannya. 4. Terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan gambar yang sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk tujuan pembelajaran huruf, angka, dan etiket gambar: 1. Agar siswa dapat mengetahui dan memahami pengenalan huruf gambar. 2. Agar siswa dapat mengetahui dan memahami pengenalan angka gambar. 3. Agar siswa dapat mengetahui dan memahami etiket gambar. 4. Agar siswa dapat membuat huruf, angka, dan etiket gambar. Baiklah, itu tadi sedikit pendahuluan dari pembelajaran kali ini. Berikutnya kita masuk ke pokok bahasan apa saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, huruf dan gambar. 2. Angka gambar. 3. Etiket gambar. Dan 4. Menggambar huruf, angka, dan etiket gambar. Kita memasuki materi pokok bahasan yang pertama dan yang kedua, yaitu huruf dan angka gambar teknik. Apa itu huruf dan angka gambar teknik? Huruf dan angka gambar teknik adalah salah satu hal penting pada gambar teknik.
Fungsi huruf dan angka gambar teknik adalah untuk menjelaskan maksud dari gambar teknik. Standar huruf dan angka baik secara vertikal ataupun miring. Pada dasarnya, gambar teknik konstruksi memakai huruf angka vertikal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari penulisan huruf dan angka pada gambar teknik adalah mudah dibaca, keseragaman, dan keserasian untuk memberikan berbagai informasi yang menunjukkan besarnya ukuran dan keterangan gambar. Huruf dan angka yang dipakai pada gambar teknik merujuk pada standar ISO 3098-1/1974. Nah, oleh karena itu, huruf dan angka gambar teknik tidak boleh sembarangan ketika membuat agar semua orang teknik bisa memahami maksud dan tujuannya. Huruf dan angka gambar teknik harus jelas atau dapat dibaca, dapat dibuat secara cepat, serta memiliki gaya yang tegas. Berikutnya fungsi huruf dan angka gambar teknik. Nah, lalu apa saja fungsi huruf dan angka pada gambar teknik? Bagaimana cara membuat huruf dan angka gambar teknik yang sesuai dengan standar? Semua hal tersebut akan saya bahas pada video kali ini. Fungsi huruf dan angka dalam gambar teknik dipergunakan menampilkan informasi, judul proyek, nama instansi, besarnya ukuran, dan keterangan bagian gambar lainnya yang ditampilkan kolom pada etiket gambar. Berikut ini beberapa fungsi huruf dan angka gambar teknik dengan lebih luas, yaitu 1. Huruf dan angka gambar teknik berfungsi untuk menunjukkan besaran ukuran suatu benda kerja. 2. Huruf dan angka gambar teknik berfungsi untuk menambah keterangan gambar seperti gambar potongan, muka, serta proyeksi. 3. Huruf dan angka gambar teknik berfungsi untuk menambah catatan pada etiket gambar teknik. Jadi inilah adalah fungsi huruf dan angka gambar teknik. Berikutnya cara membuat huruf dan angka gambar teknik. Cara membuat huruf dan angka gambar teknik harus mengikuti standar yang ada. Pembuatan huruf dan angka gambar teknik disesuaikan dengan ukuran kertas yang digunakan. Artinya, dalam pembuatan huruf dan angka gambar teknik harus proporsional, mulai dari ukuran, tinggi, ketebalan, dan jarak antar huruf itu sendiri. Berikut disajikan gambar huruf dan angka gambar teknik sesuai standar yang berlaku. Apa saja keterangan dari huruf dan angka gambar teknik pada gambar di atas? Berikut merupakan keterangan dari huruf dan angka gambar teknik. 1. Keterangan huruf H pada gambar merupakan ketinggian dari huruf atau angka. 2. Keterangan huruf J pada gambar merupakan ketinggian dari huruf kecil. 3. Keterangan huruf A pada gambar merupakan jarak antara huruf satu dengan huruf lainnya. 4. Huruf B, keterangan pada gambar, merupakan jarak garis dari ketinggian huruf ditambah jarak antara huruf atau angka dengan huruf atau angka di bawahnya. 5. Keterangan huruf E pada gambar merupakan jarak spasi antar kata. 6. Keterangan huruf D pada gambar merupakan ketebalan dari huruf atau angka yang digunakan. Baiklah, gambar yang disajikan ini adalah keterangan huruf pada gambar sesuai standar yang berlaku. Berikutnya kita memasuki materi ukuran huruf dan angka gambar teknik. Untuk mengetahui berapa ukuran standar dari huruf atau angka yang digunakan, perlu kita mengetahui perbandingan huruf sesuai standar yang berlaku. Berikut ini disajikan mengenai perbandingan tinggi huruf atau angka besar, tinggi huruf kecil, jarak huruf, jarak garis, dan tebal garis untuk tipe A dan B, di mana H adalah tinggi huruf dan angka. Untuk mengetahui berapa ukuran standar dari huruf atau angka yang digunakan, bisa kita memperhatikan tabel di bawah ini. A.
perbandingan huruf untuk tipe A atau H garis miring 14. Untuk contoh perbandingan huruf untuk tipe A, H garis miring 14. Sebagai contoh, kita menggunakan huruf atau angka dengan ukuran H. Ketinggian huruf adalah 20 mm. Maka, ketika kita menggunakan huruf atau angka tipe A, maka tinggi huruf kecil adalah 14 mm. Jarak antar huruf 2,4 mm. Jarak antar garis 28 mm. Jarak kata 8,4 mm. Serta tebal huruf 1,4 mm. Ini adalah sebagai contoh perbandingan huruf untuk tipe A. Selanjutnya B, perbandingan huruf untuk tipe B, H garis miring 10. Sedangkan ketika kita menggunakan perbandingan huruf tipe B, maka tinggi huruf kecil 14 mm, jarak huruf 4 mm, jarak garis 28 mm, jarak antar kata 12 mm, serta tebal huruf 2 mm. Nah, ini adalah contoh perbandingan huruf untuk tipe B. Berikutnya saya perjelas lagi untuk contoh huruf dan angka gambar teknik. Contoh menggunakan huruf dan angka. Sebagai contoh, kita menggunakan huruf atau angka dengan ukuran H atau ketinggian huruf adalah 20 mm. Maka ketika kita menggunakan huruf atau angka tipe A, maka tinggi huruf kecil adalah 14 mm, jarak huruf 2,8 mm, jarak garis 28 mm, jarak kata 8,4 mm, serta tebal huruf 1,4 mm. Sedangkan ketika kita menggunakan perbandingan huruf tipe B, maka tinggi huruf kecil adalah 14 mm, jarak huruf 4 mm, jarak garis 28 mm, jarak kata 12 mm, serta tebal huruf 2 mm. Untuk lebih jelasnya, berikut kita sajikan nanti sebuah gambar. Berikut disajikan dengan sebuah gambar untuk H atau ketinggian huruf itu adalah 20 mm, dan huruf C atau ketinggian dari huruf kecil itu 14 mm. Berikutnya keterangan huruf A di sini merupakan jarak antara huruf dan satu dengan huruf lainnya, yaitu 2,8 mm. Berikutnya huruf B ini merupakan jarak garis dari ketinggian huruf ditambah jarak antar huruf atau angka dengan huruf angka di bawahnya. Berikutnya keterangan huruf D ini merupakan ketebalan dari huruf atau angka yang digunakan. Berikutnya keterangan huruf E ini merupakan jarak spasi antar kata. Di sini tertera 8,4. Nah, ini adalah contoh menggunakan huruf dan angka tipe A maupun tipe B. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Antara tipe A dan tipe B, perbedaan yang mencolok adalah ketebalan garisnya. Contoh, tinggi huruf besar atau kapital 14 mm dan tinggi huruf kecil 10 mm dengan posisi huruf tegak. Contoh, tinggi huruf besar atau kapital 10 mm dan tinggi huruf kecil 7 mm, posisi huruf tegak.
Contoh berikutnya, tinggi huruf besar atau kapital 5 mm dan tinggi huruf kecil 3,5 mm dengan posisi huruf tegak. Berikutnya contoh huruf dan angka miring. Tinggi huruf besar atau kapital 14 mm dan tinggi huruf kecil 10 mm dengan miring 75 derajat. Berikutnya contoh tinggi huruf besar atau kapital 14 mm dan tinggi huruf kecil 10 mm dengan miring hurufnya 75 derajat. Contoh berikutnya, tinggi huruf besar atau kapital 10 mm dan tinggi huruf kecil 7 mm dengan posisi huruf miring 75 derajat. Contoh yang berikutnya, tinggi huruf besar atau kapital yang 5 mm dan tinggi huruf kecil 3,5 mm dengan posisi huruf miring 75 derajat. Baiklah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai huruf dan angka pada gambar teknik, pembahasan mengenai fungsi huruf dan angka pada gambar teknik, dan cara membuat huruf dan angka pada gambar teknik. Berikutnya kita masuk ke pokok bahasan materi selanjutnya, yang ketiga, yaitu etiket atau kepala gambar teknik. Etiket gambar teknik, setiap gambar kerja yang dibuat selalu ada etiketnya. Etiket dibuat di sebelah kanan bawah kertas gambar. Etiket gambar juga disebut dengan blok nama atau stuk list. Etiket gambar teknik ini lebih dikenal dengan kepala gambar. Etiket gambar teknik atau kepala gambar ini berisikan berbagai informasi yang berupa keterangan mengenai gambar yang telah kita gambar. Etiket wajib ada dalam setiap gambar teknik. Etiket terdapat beberapa jenis yang nantinya juga disesuaikan dengan ukuran kertas yang digunakan. Etiket bisa digunakan pada ukuran kertas mulai dari A1 sampai dengan kertas A5. Bagian-bagian kepala gambar atau etiket gambar teknik yaitu 1. Nama atau pembuat gambar. 2. Nama gambar. 3. Nama instansi, departemen, atau nama sekolah. 4. Adalah nomor gambar. 5. Tanggal gambar dibuat atau selesainya gambar. 6. Tanggal diperiksanya gambar dan nama yang memeriksa. 7. Ukuran kertas gambar yang dipakai. 8. Skala gambar. 9. Proyeksi yang dipakai pada gambar tersebut. 10. Satuan ukuran yang digunakan. 11. Berbagai data yang diperlukan untuk kelengkapan gambar. Dari bagian kepala gambar atau etiket gambar teknik ini, etiket gambar teknik memiliki fungsi, yaitu untuk memberikan data atau informasi teknis yang lebih jelas pada suatu gambar yang telah dibuat. Dengan adanya etiket gambar ini, maka setiap orang yang membacanya akan mendapatkan informasi yang cukup tentang gambar yang kita sajikan. Berikut adalah contoh jenis etiket yang sering kita jumpai dalam gambar teknik. Etiket tipe 1. Etiket jenis tipe 1 ini etiket yang sering dipakai atau digunakan oleh sekolah atau instansi. Etiket jenis ini banyak digunakan untuk kepentingan pembelajaran di sekolah atau instansi dengan pelatihan teknik lainnya. Informasi yang tercantum dalam etiket gambar berupa informasi dasar saja, tidak mencantumkan detail informasi lain yang lebih mendalam. Berikut disajikan
etiket tipe 1 yang sering digunakan sekolah, dan etiket tipe 2. Ini adalah etiket tipe 2 yang juga sering digunakan oleh sekolah atau instansi. Berikutnya etiket tipe 3. Nah, etiket tipe 3 ini memiliki simbol proyeksi. Nah, dari ketiga tipe etiket, baik tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 ini adalah bentuk etiket gambar teknik untuk sekolah yang sering digunakan. Untuk etiket tipe 4, disajikan sebuah gambar. Untuk etiket tipe 4 ini termasuk jenis etiket gambar profesional. Kenapa dikatakan etiket gambar profesional? Karena dalam etiket gambar profesional, informasi yang ditampilkan lebih lengkap dan detail. Biasanya digunakan dalam gambar skala industri atau proyek. Oleh karena itu, informasi yang tercantum di dalam etiket lebih kompleks dan detail, serta bersifat resmi. Nah, ini adalah contoh etiket gambar profesional, etiket tipe 4, dan termasuk juga etiket tipe 5. Ini adalah disajikan gambar etiket tipe 5. Ini salah satu termasuk etiket gambar profesional karena di sini dicantumkan lebih kompleks dan detail, serta ini bersifat resmi. Nah, dari contoh etiket tipe 1 sampai dengan 5, ada 3 tipe etiket gambar teknik yang digunakan di sekolah ataupun instansi, dan ada 2 etiket tipe 4 dan tipe 5 yang dikatakan etiket gambar profesional. Untuk posisi etiket pada kertas gambar, ada 2 posisi gambar etiket pada gambar tersebut, yaitu posisi horizontal dan vertikal. Karena itu, saat menentukan margin ditentukan dari posisi kita menggambar. Posisi kiri pada posisi horizontal dan vertikal lebih besar daripada posisi kanan, atas dan bawah. Disajikan pada gambar di layar, yaitu yang berwarna kuning, itu adalah posisi etiket. Nah, penempatan etiket gambar adalah di bagian pojok kanan bawah pada bidang gambar dan menyesuaikan dengan layout kertas gambar atau bidang gambar. Nah, gambar di layar adalah posisi etiket gambar pada posisi kertas potret yang sebelah kiri dan kertas landscape pada sebelah kanan. Nah, ini adalah posisi etiket pada kertas gambar itu sendiri. Berikutnya masuk ke pokok bahasan yang keempat, yaitu menggambar huruf angka dan etiket gambar teknik. Berikutnya disajikan huruf tegak dengan membuat garis bantu sesuai dengan ukuran standar huruf gambar teknik, dan huruf miring dengan sudut 75 derajat. Sama seperti halnya huruf tegak, kita membuat garis bantu agar mengurangi tingkat kesalahan, dan huruf yang kita buat sesuai dengan standar, sesuai tabel huruf dan angka. Berikutnya angka tegak dengan 2 garis bantu, ada yang atas dan bawah, dan angka miring sudut 75 derajat. Perlu diperhatikan lagi pada saat membuat sudut 75 dalam membuat angka ataupun huruf miring, sebaiknya diukur sudutnya, setelah itu menggunakan sepasang penggaris segitiga agar kemiringan sudut tidak berubah. Berikut disajikan huruf dan angka tegak. Huruf dan angka tegak yang disajikan pada gambar ini dengan menggunakan
kertas milimeter block, sehingga pada saat kita menggunakan kertas milimeter block, kita enak mengatur untuk tinggi hurufnya, tinggi huruf kecil, jarak antar huruf, jarak antar garis, jarak antar kata, dan tebal huruf. Nah, ini sangat enak kita mengaturnya. Nah, terus untuk di kertas manila, nah, kita harus membuat garis bantu sehingga memudahkan kita untuk menyeragamkan huruf dan angka yang kita buat. Nah, berikutnya adalah yang kedua, huruf dan angka miring. Nah, disajikan pada gambar di layar, yaitu huruf dan angka miring dengan penggunaan kertas milimeter block ya. Nah, ini dengan sudut 75 derajat. Nah, yang perlu diperhatikan nanti dalam proses pembuatan gambar huruf dan angka miring ini pada etiket contohnya nanti itu harus sudutnya 75 derajat. Nah, untuk huruf dan angkanya kalau di kertas manila ya, kita harus membuat garis bantu sesuai dengan ukuran huruf sesuai dengan standar. Kesimpulan dari penjelasan yang telah saya paparkan, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Dalam menulis huruf dan angka gambar teknik harus jelas atau dapat dibaca. Kemudian juga dapat dibuat secara cepat serta memiliki gaya yang tegas. Penulisan huruf dan angka gambar teknik yaitu harus sesuai dengan standar yang telah disepakati, dan penulisan huruf dan angka gambar teknik harus proporsional mulai dari ukuran, tinggi, ketebalan, dan jarak antar huruf atau angka. Etiket, stylus atau kepala gambar harus ada dalam sebuah gambar teknik. Karena tanpa adanya etiket gambar, maka gambar tersebut akan sulit dipahami oleh pembaca. Walaupun bentuk etiket gambar ada beberapa macam, namun intinya tetap sama saja, berisikan informasi tentang gambar dan baik gambar manual ataupun menggunakan software komputer. Etiket gambar harus tetap dibuat. Demikianlah pembahasan mengenai huruf dan angka pada gambar teknik dan juga etiket. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dalam belajar gambar teknik. Demikianlah pada akhir video pokok bahasan tentang huruf, angka, dan etiket gambar teknik. Nantikan video-video pokok bahasan selanjutnya tentang gambar teknik, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar sobat pembelajar semuanya mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Mari menebar manfaat untuk orang lain. Mari belajar bersama-sama. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.